Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Nah, untuk menghadapi ujian sekolah, mari kita ikuti pembahasan soal-soal berikut. Soal-soal ini merupakan soal yang sering muncul dalam ujian sekolah tahun sebelumnya. Yuk kita mulai. Pembahasan soal-soal bahasa Inggris kelas 9. Look at this message for question number 1 until 2. Dari bentuk teksnya, topik soal ini adalah tentang short message atau pesan singkat. Dalam pesan singkat terdapat pengirim yang ditandai dengan subjek I dan penerima subjeknya you atau nama orang yang dituju. Biasanya short message memiliki tujuan-tujuan berikut. To remind, untuk mengingatkan. To tell, untuk memberitahu. To inform, untuk menginformasikan. To apologize, untuk meminta maaf. To ask for help, untuk meminta tolong. To gratitude, untuk mengucapkan terima kasih. Now, let's check it out. Question number 1. How Nurul's mother feel about her promise? A. Impressed. B. Confused. C. Relieved. D. Guilty. Soal ini menanyakan perasaan Mama Nurul tentang janjinya. Bisa kita lihat dalam teks pesannya. Mama Nurul meminta maaf dan merasa bersalah kepada Nurul. Beliau pun meminta agar Nurul tidak marah. Kita cek pilihan jawabannya. Impressed, terkesan. Confused, bingung. Relieved, lega. Dan guilty, bersalah. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Question number 2. Mom writes the tag in order to A. Apologize for not keeping the promise. B. Remind Nurul that she has a promise with her. C. Tell Nurul that she has to go to the cinema. D. Say that she cannot meet her in the mall. Soal ini meminta kita menentukan tujuan pesan yang ditulis Mama Nurul. Sebelumnya, kita sudah membahas beberapa tujuan short message dan bisa kita lihat di awal pesannya. Mama Nurul mengatakan, "Sorry honey," artinya Mama Nurul ingin meminta maaf karena tidak bisa memenuhi janjinya. Apologize for not keeping the promise. The best answer is A. Look at this text for question number 3, 4, and 5. Teks tersebut merupakan teks pengumuman dan kita lihat contoh soalnya. Soal ketiga, what should the students do to join the activity? A. To pay for the trip. B. To go to the teacher's office. C. To meet the headmaster. D. To bring the changing clothes. Soal ini menanyakan hal apa yang harus dilakukan para siswa untuk bergabung dengan kegiatan yang dibahas dalam pengumuman. Jawabannya biasanya terdapat di bagian penutup informasi. Pada pengumuman ini menyebutkan, for those who want to go, please meet Mr. Christian at the teacher's office. Jadi, siswa yang ingin ikut silakan temui Pak Christian di ruang guru. Jawaban yang benar B. Question number 4. From the text we know that A. There are at least 5 activities that the school offers. B. The students should bring their own food. C. The holiday will last for 2 days. D. The holidays won't be excited. Soal ini meminta kita menemukan pilihan jawaban yang sesuai dengan isi teks. Kita mulai dari pilihan jawaban A. There are at least 5 activities that the school offers. Ada 5 kegiatan yang ditawarkan sekolah. Kita coba cocokkan dengan isi teks. Pada bagian isi pengumuman, kepala sekolah menyebutkan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu learn to climb, canoe and fish, do all sort of exciting things, go to Edinburgh Castle, and the festival. Semuanya berjumlah 5 kegiatan. Jadi jawaban A benar. The next question. The text is written to
A. To give information about the activity on school holiday. B. To describe an outdoor activity on school holiday. C. To remind students about an outdoor activity. D. To attract people come to camping. Soal ini meminta kita menentukan tujuan teks. Kita tahu, teks pengumuman bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu hal. Biasanya terdapat di awal pengumuman. Pembuka teks ini menyebutkan, "We would like to inform you that we will be having the school holiday." Jadi, tujuan teks pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi tentang kegiatan libur sekolah. Jawabannya A. Look at this advertisement for question number 6 until 8. Question number 6. How are the cars according to the text? A. Quick. B. Comfy. C. Luxurious. D. Expensive. Soal ini menanyakan bagaimana kriteria mobil yang disebutkan dalam iklan. Bisa kita lihat dalam teks bahwa mobil yang disewakan merupakan mobil yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan. Jadi, jawaban yang sesuai adalah B. The next question, what is expected from the readers after reading the text? A. To buy a car. B. To rent a car. C. To sell their cars. D. To rent their cars. Soal ini menanyakan apa yang diharapkan dari pembaca setelah melihat iklan tersebut. Sesuai tagline iklannya yang menyebutkan affordable and reliable car rental. Sewa mobil yang terjangkau dan terpercaya. Iklan ini memang mengharapkan pembaca dapat menyewa beberapa mobil yang ditawarkannya. So, the best answer is D. To rent their cars. Question number 8. What can we conclude from the text? A. The car rent fee is quite expensive. B. We can buy a luxurious. C. Frequent customers will receive benefits. D. Customers will enjoy a discount if they rent a new car. Soal ini menanyakan pernyataan yang benar sesuai isi teks. Kita cocokkan pilihan jawabannya satu persatu. Pilihan jawaban A. The car rent fee is quite expensive. Biaya sewa mobil cukup mahal. Pernyataan ini tidak kita temukan dalam teks. Pilihan jawaban B. We can buy a luxurious. Kita bisa membeli mobil yang mewah. Pernyataan ini juga tidak ada di dalam teks. Jawaban C. Frequent customer will receive benefits. Penyewa yang sering berlangganan akan mendapatkan keuntungan. Pernyataan ini bisa kita temukan pada poin keempat iklan. Jadi, jawaban yang sesuai adalah C. And then, look at this notice for question number 9 and 10. Questions number 9. The sign means A. There is no any mobile phones here. B. We must turn on our mobile phone. C. We must use our mobile phone. D. Mobile phones are expensive. Soal ini meminta kita menentukan arti dari simbol yang ditunjukkan gambar. Simbol tersebut merupakan tanda larangan menggunakan dan menyalakan ponsel. Jawaban yang benar adalah A. The next question, where can you find the sign? A. At petrol station. B. At cafeteria. C. On beaches. D. On street. Soal ini menanyakan di mana biasanya kita bisa menemukan pemberitahuan tersebut. Larangan penggunaan ponsel biasanya kita temukan di tempat-tempat yang banyak terdapat bahan bakar dan sinyal elektronik seperti di dalam pesawat dan pom bensin. So, the correct answer is A. Petrol station. Look at this text for questions number 11 and 12. Dari bentuk teksnya, topik soal ini adalah tentang recount text. The purpose of recount text is to tell or retell past event or writer's experience. Bertujuan untuk menceritakan kejadian atau pengalaman yang dialami penulis. Ciri-ciri teks ini adalah menggunakan kata keterangan waktu berupa last week, yesterday, last year.
menggunakan tenses simple past tense. Subjek yang sering digunakan adalah I. Mari kita lihat contoh soalnya. Questions number 11. What is the purpose of this text? A. To persuade the reader to come to party. B. To tell writer's experience. C. To attract people come to the party. D. To amuse the reader. Soal ini menanyakan tujuan teks. Seperti yang sudah kita ulas, tujuan teks ini adalah to tell the writer's experience. The correct answer is B. The next question, when did the guests enjoy the games? A. After the announcement of the best costume. B. At the beginning of the party. C. Soon after they arrived. D. After having meals. Soal ini menanyakan kapan para tamu menikmati permainan. Bisa kita temukan jawabannya dalam teks dengan kata kunci enjoy. Dan merujuk kalimat sebelumnya, we ate some food and drank coke. Later on, we did some games. Everybody enjoyed them. So, they are enjoy after having meals. The best answer is D. Look at this card for question number 13 until 15. Kartu pada soal merupakan kartu ucapan atau greeting card. Biasanya greeting card bertujuan untuk to praise, untuk memuji, to support, untuk mendukung, to congratulate, untuk mengucapkan selamat. Kita lihat contoh soalnya. Question number 13. Why does the writer write the text? A. To describe Bobby's success. B. To ask Bobby always success. C. To encourage Bobby to be success. D. To congratulate on Bobby's success. Soal ini menanyakan tujuan penulis mengirimkan kartu ucapan. Sesuai ulasan materi kita tadi, greeting card bertujuan untuk memberikan selamat. Dan hal ini bisa kita lihat dalam teks. Penulis mengucapkan selamat kepada Bobby karena telah meraih nilai tertinggi dalam ujian akhirnya. The purpose is to congratulate on Bobby's success. So, the correct answer is D. The next question. From the text, we can infer that A. Rania and Bobby are classmates. B. Bobby got the best result in the final exam. C. Bobby will get a lot of prizes from the school. D. Rania and Bobby will continue their study together. Soal ini meminta kita menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Kita bisa cocokkan pilihan jawabannya. Kita mulai dari pilihan jawaban A. Rania and Bobby are classmates. Pernyataan ini tidak ditemukan dalam teks. Pilihan jawaban B. Bobby got the best result in the final exam. Pernyataan ini bisa kita temukan pada akhir teks. Jadi jawaban yang benar adalah B. Question number 15. With your sincere determination and serious effort, the underlined word has closest meaning to A. Solution, B. Purpose, C. Bravery, D. Perseverance. Soal ini meminta kita menentukan persamaan dari kata determination yang artinya tekad. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Solution artinya penyelesaian, purpose tujuan, bravery keberanian, dan perseverance artinya kegigihan. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Look at this text for question number 16 and 17. Dilihat dari bentuk teksnya, teks tersebut merupakan narrative text. The purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader. Bertujuan untuk menghibur pembaca. Ciri-cirinya diawali dengan keterangan waktu once upon a time, long time ago. Menggunakan tenses simple past tense. Terdapat kalimat langsung yang dibatasi tanda kutip. Mari kita lihat contoh soalnya. Question number 16. What is the main idea of the second paragraph? A. Princess Eureka admires Sisi's beauty. B. Sisi pursued Princess Eureka to go to school. C. Sisi told Princess Eureka about her metamorphose. D. Princess Eureka told Sisi why she didn't like going to school.
Soal ini menanyakan ide pokok paragraf kedua. Untuk menentukan ide pokok, kita bisa melihatnya pada kalimat utama. Dan kalimat utama paragraf kedua adalah, "Hi, Princess Eureka, why don't you go to school today?" Sisi menanyakan alasan Princess Eureka tidak datang ke sekolah. Dan Princess Eureka pun menceritakan alasannya. So, the best answer is D. Princess Eureka told Sisi why she didn't like going to school. Question number 17. What did Princess Eureka learn from Sisi? A. Don't easily trust every admiration. B. To gain success needs work hard. C. Learning begins with curiosity. D. Beauty calls for big efforts. Soal ini menanyakan pelajaran apa yang bisa diperoleh Princess Eureka dari Sisi. Nilai moral biasanya dapat kita peroleh pada paragraf akhir teks. Pada bagian akhir disebutkan Princess Eureka wanted to go to school and studied hard. Hal ini terjadi karena nasihat Sisi yang menyatakan the hard process that makes you to be somebody, not nobody. Jadi, untuk meraih kesuksesan kita butuh bekerja keras. Jawaban yang benar adalah B. And then, look at this text for question number 18 and 19. Dilihat dari bentuk teksnya, teks tersebut merupakan deskriptif teks. Teks ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik suatu objek. Ciri-ciri deskriptif teks antara lain banyak menggunakan adjektif, menggunakan simple present tense. Kita lihat contoh soalnya. Question number 18. How does Lobo look like? A. He is not big and looks like a cow. B. He is very small and looks like a cat. C. He is quite big and has black and white fur. D. He is medium weight and has black and white fur. Soal ini menanyakan bagaimana bentuk fisik lobo. Jawaban pertanyaan ini bisa kita temukan pada awal paragraf kedua yang menyatakan he is not big but not small. He is black and white like a cartoon cow. Tubuhnya tidak besar, tidak juga kecil, berwarna hitam dan putih seperti kartun sapi. Jawaban yang sesuai adalah A. The next question. From the text we know that A. The dog likes to eat vanilla ice cream. B. A Siberian Husky dog is like a wolf. C. A cat always likes to take a bath. D. Lobo likes to watch cartoon film. Soal ini meminta kita menentukan pernyataan yang cocok dengan isi teks. Kita cocokkan opsi jawaban. Pilihan jawaban A, the dog likes to eat vanilla ice cream. Anjing peliharaan suka makan es krim vanila. Pilihan jawaban ini salah, karena pernyataan yang benar adalah dia anjing yang manis seperti es krim vanila. Jawaban B, a Siberian Husky dog is like a wolf. Pernyataan ini bisa kita temukan pada awal paragraf ketiga. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah B. Look at this text for question number 20 and 21. Teks yang kita lihat tadi merupakan report text karena teks tersebut menjelaskan suatu objek secara umum. Ciri-ciri teks report yaitu memakai simple present tense, sering menggunakan bahasa Latin, kadang terdapat kalimat pasif. Now let's check it out. Question number 20. What is the text tell you about? A. The Komodo monitor is a large species of lizard found in the Indonesian. B. The way Komodo dragons hunt and ambush prey. C. The wake of Komodo. D. The Komodo dragon. Soal ini menanyakan apa yang diceritakan dalam teks. Pertanyaan seperti ini secara tidak langsung menanyakan ide pokok. Biasanya berupa objek yang dibahas dan terdapat di awal paragraf pertama. Awal paragraf pertama teks menyebutkan the Komodo dragon. So, the best answer is D. Question number 21. Where can we find the Komodo dragon? A. The Indonesian island. B. The largest island. C. The largest reptile. D. The wake of Komodo.
Soal ini menanyakan di mana bisa kita temukan komodo. Dan pada paragraf pertama dijelaskan bahwa komodo terdapat di Kepulauan Komodo di Indonesia. Jawaban yang benar A. Look at this text for question number 22 and 23. Dari bentuk teksnya, kita tahu teks tersebut merupakan prosedur teks. Tujuannya, to tell how to give instruction, to guide. Dan ciri-cirinya adalah memiliki imperative verb menggunakan verb one. Kita lihat contoh soalnya. Question number 22. What object can we use for templates? A. Skisser, B. Sand, C. Seal, D. Stiff paper. Soal ini menanyakan objek yang digunakan dalam wadah. Bisa kita temukan jawabannya pada langkah pertama pembuatan. Objek yang bisa digunakan adalah seals. Jawaban yang benar C. The next question, spread glue around them and all over the piece of paper. What does underline mean? A. Give, B. Pour, C. Put, D. Spill. Soal ini meminta kita menentukan persamaan dari kata spread yang artinya menyebar. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Give artinya memberi, pour menuangkan, put meletakkan, dan spill menyebarkan. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Look at these songs for question number 24 and 25. Question number 24. Why does the singer sing the song? A. To help her friend, B. To thank her friend, C. To encourage her friend, D. To apologize to her friend. Soal ini menanyakan alasan penyanyi menyanyikan lagu tersebut. Kita bisa menemukan jawabannya di awal lirik lagu yang menyatakan semangat. Jadi, lagu ini dinyanyikan untuk memberikan motivasi kepada temannya. Jawaban yang benar adalah C. Question 25. What does the singer suggest her friend do? A. Trust her, B. Keep their memories, C. Forget his or her future, D. Step ahead for a better future. Soal ini menanyakan apa yang disarankan penyanyi kepada temannya. Bisa kita temukan pada bagian chorus. Penyanyi mengajak temannya untuk bangkit dan berjuang lagi untuk masa depan yang lebih baik. Jawaban yang benar D. And the last, look at this label for question 26 to 27. Question number 26. What is the function of medicine? A. To maintain the digestive function, B. To increase someone's appetite, C. To keep the breath fresh, D. To heal certain diseases. Soal ini menanyakan kegunaan obat yang ada pada label. Kita bisa tahu fungsinya dari bagian usage yang menyebutkan to help maintain healthy digestive function. So, the best answer is A. The last question, why should we read the expiry date? A. To see the dose of the medicine, B. To keep the tablet dry and cool, C. To recognize the taste of the product, D. To avoid consuming an expired date. Soal ini menanyakan alasan mengapa kita harus membaca tanggal kadaluarsa. Nah, teman-teman, kita tahu tanggal kadaluarsa berguna agar kita mengetahui batas akhir kelayakan obat yang kita konsumsi, sehingga kita dapat menghindari meminum obat yang telah kadaluarsa. So, we read the expired date to avoid consuming an expired date. The correct answer is D. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan soal-soal ujian sekolah bahasa Inggris kelas 9. Bisa dipahami ya? Semoga teman-teman bisa menyelesaikan ujian dengan lancar dan memperoleh hasil terbaik. Okay, that's all my explanation of the exam's questions. Stay healthy and see you on the next video. Have a nice day.